Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Harino Fitra, and today I will interpret this video for you. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Apakah kalian pernah berpikir sebelum tidur bahwa hari besok adalah hari di mana kalian ingin berubah, hari di mana kalian ingin bangun pagi, makan makanan yang sehat, melakukan aktivitas seperti jogging dan juga menghirup udara yang segar. Serta kalian ingin bahwa besok adalah hari di mana kalian akan berubah, yaitu hari di mana kalian ingin berubah menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Doesn't come easy. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Berubah bukanlah suatu hal yang mudah, itu membutuhkan gabungan dari kebiasaan baru yang akan menunjukkan kamu untuk agar dapat menjadi diri kamu yang lebih baik. Dan juga untuk menghapus kebiasaan buruk yang akan menghalangi kamu. Sebagian orang berkata bahwa untuk membangun kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan lama itu dibutuhkan 21 hari. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Guru SMA-nya pernah berkata bahwa butuh 21 hari untuk membangun kebiasaan baru, dan dia berpikir bahwa itu adalah kesempatannya untuk berubah. Dan dia berpikir bahwa dalam 21 hari ke depan, daripada dia bangun dan meminta ibunya untuk membersihkan dan membereskan kasurnya, dia berpikir bahwa lebih baik agar dia melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. Tiap hari pada jam 6, walaupun dia bangun terlambat, tapi dia tetap bangun dan membersihkan tempat tidurnya. Walaupun dia membencinya, tetapi dia tetap melakukannya. Dan pada hari ke-22, dia menyerah. And of course, that was expected. And I thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development.
let's dive a little into our theory to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dan dia beranggapan bahwa teori 21 hari itu adalah mitos yang sangat terkenal di dunia pengembangan diri, dan dia juga mengajak untuk memahami tentang teori 21 hari itu, dari mana teori itu datang, dan juga alasan dari penyebarannya di buku dan pelajaran-pelajaran pengembangan diri. Maxwell Maltz. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Dr. Maxwell Maltz yaitu seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950. Dia menyadari sebuah pola pada pasiennya, yang mana setiap pasiennya selalu membutuhkan waktu 21 hari untuk terbiasa pada kondisi keadaan dia yang baru. Dan juga dia merilis teorinya melalui sebuah buku yang mana terjual 30 juta kopi, dan dari sinilah konflik itu dimulai, yang mana teorinya itu juga masuk akal dan orang-orang juga mempercayai teori-teorinya. Why? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Kenapa hal ini bisa dipercaya? Yang pertama adalah karena 21 itu adalah waktu yang singkat, dan juga keinginan kita untuk melakukannya, dan juga kita berpikir bahwa kita bisa melakukannya. Yang kedua adalah 21 hari itu adalah waktu yang panjang agar kita dapat berubah, tetapi itu merupakan hal sulit, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Siapa yang tidak ingin merubah dirinya dalam 21 hari? Semuanya dilakukan kurang dari 1 bulan. Semua orang melakukan itu tanpa berpikir panjang. So is it true? Can we really change our lives within 21 days? I know that sounds very exciting, but there are actually a few factors you'd have to consider to be able to estimate the time it'll take you to form a new habit or get rid of an old, toxic one. Number 1 is the complexity of your goal. If I decide to start eating fruit daily, which is considered a simple habit, I'd probably take less time
than if I want to acquire a complex athletic skill, like a tennis serve. Dan apakah teori ini benar bahwa ini dapat membuat kita berpikir bahwa itu sangat menyenangkan, tapi ada beberapa faktor yang harus dipikirkan dalam memperkirakan waktu untuk kita membangun sebuah kebiasaan yang baru dan menghilangkan kebiasaan lama, yaitu yang pertama adalah seberapa sulit tujuan kita. Seperti kita ingin menjadi sehat dengan memakan buah-buahan, akan lebih simpel daripada kita bertujuan untuk melatih tubuh kita untuk menjadi atletik. Behavior number 2. Behavior consistency affects the speed of acquisition. Me repeating a certain behavior for 3 minutes a day is different than my friend repeating the same behavior for 30 minutes a day. So we want to clear things up. How long will it take us to form a new habit or get rid of an old one? And is there a reliable study that we can depend on? Answer is yes. There is a famous study by the psychologist Philip Lally titled How Our Habits Formed. The study followed 96 people over a period of 12 weeks. Each person chose a new 12-week habit to work on, such as drinking 3 cups of water before lunch or running for 15 minutes after dinner. After 12 weeks, the data was analyzed to determine the time needed to move from the old habit to start subconsciously carrying out the new one. And yang kedua adalah yaitu adalah konsistensi dalam melakukan kebiasaan itu, yaitu yang dimana tergantung kepada kecepatan perubahannya. Seperti jika kalian mengulangi kebiasaan itu selama 33 menit per hari dibanding dengan teman kalian yang melakukannya 30 menit sehari. Dan berapa lama untuk membangun kebiasaan baru dan menghilangkan kebiasaan yang lama? Apakah ada studi yang dapat dipercaya? Jawabannya adalah ada, yaitu studi yang terkenal dari psikologis Philip Lally yang judulnya Bagaimana Membentuk Kebiasaan. Lally melakukan sebuah tes yang mana membutuhkan 12 minggu dengan meneliti beberapa orang dalam 12 minggu, dan juga dalam waktu 12 minggu. Setelah waktu 12 minggu, data itu dianalisis dan diteliti untuk mengetahui berapa lama waktu untuk seseorang merubah kebiasaan lamanya menjadi kebiasaan baru. And after 12 weeks, we found that it took approximately 2 to 8 months in order for the task to become a habit, and 66 days to be exact. The difference in time it took to form a habit was largely due to the task itself, the person, and their circumstances, as some were able to form the habit within 18 days, while others took 254 days. So according to psychologist Lally, if you want to know the time required to form a new habit or get rid of an old one, the truth is that you may need 2 to 8 months and not just 21 days. Dan setelah 12 minggu diketahui bahwa kira-kira butuh 2-8 bulan untuk merubah sebuah tugas menjadi kebiasaan, dan 66 hari lebih tepatnya. Perbedaan waktu untuk membangun sebuah kebiasaan disebabkan oleh tugas yang dilakukan oleh orangnya dan keadaan yang mereka alami. Dan ada yang berubah secara cepat dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lama untuk membangun sebuah kebiasaan baru.
Berdasarkan dari Philip Lally, jika ingin mengetahui waktu untuk memulai kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama, itu dibutuhkan 2 hingga 8 bulan dan bukan 21 hari. Guys, whether it's 2 months, 3 months, a year, 2 years, it doesn't actually matter how long it takes, as much as it matters that you have to begin with today. And once you begin, make sure to maintain your new habit. Make it part of your schedule. Set reminders. Create a supportive environment. And most importantly, you don't have to be perfect. Making a mistake once or twice has no lasting effects on your behavior. Actually, that'll give you time not to rush yourself into things. You have to give yourself time and not just rush yourself into becoming a better version. If I want to become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy, and it's not always simple. But with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Thank you. Baik itu 2 atau 3 bulan atau berapapun lama itu tidaklah penting selain dari kalian melakukannya hari ini, dan ketika memulai pastikan untuk tetap melakukan kebiasaan itu, dan juga tidak harus melakukannya secara sempurna. Tidak apa-apa membuat kesalahan, dan kesalahan itu tidak berdampak besar ke kebiasaan yang baru, dan itu juga akan menjadi pelajaran agar tidak terburu-buru untuk menjadi versi terbaik yang kalian inginkan. Dan juga jika ingin menjadi lebih baik, harus mempunyai komitmen dan juga menghargai prosesnya. Perubahan tidak selalu mudah dan tidak juga selalu mudah dan tidak juga selalu sulit. Tetapi dengan keinginan yang kuat, semua kebiasaan bisa berubah. Jika ingin benar-benar berubah, lakukan dan mulai dari sekarang. Itulah sekian hasil interpret dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.